Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Yang pokoknya selalu jaga kebersihan. Nah, adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dengan judul lagu Kami Puji dengan Riang. Dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami dan juga napas hidup yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih boleh ada hingga sampai hari ini ya Bapa. Semua itu Tuhan berkat kasih karunia-Mu kepada kami, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi semata-mata hanya karena kemurahan-Mu. Bapa akan memulai kebaktian kami, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti selesai kebaktian kami ini. Berkati juga Tuhan adik-adik kami yang mengikuti kebaktian, dan apapun aktivitas mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Di atas segalanya itu Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan kehendak kami yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bulanan Agustus, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amon, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Besar Anugerah-Mu. Sebagai
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat semua ya. Nah, di minggu kali ini ada Kak Tere nih. Dan nanti yang akan membawakan cerita sekolah minggu itu dari Departemen Koinonia Biro Smyrna dengan Pendeta Kadir Manulang STH. Nah, sebelum memulai cerita nanti, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami hingga di hari ini Tuhan. Kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik dan benar supaya tertanam di diri kami dan menjadi inspirasi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, cerita di minggu hari ini itu diambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Ayo Dek, kita buka Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik sekolah minggu, berapa kali sih adik-adik sekolah minggu dalam satu hari berdoa kepada Tuhan? Ayo jujur, apakah 3 kali pada saat makan pagi, makan siang, makan malam? Atau bangun tidur juga berdoa, sebelum tidur juga berdoa, berarti 5 kali sehari, atau bagaimana? Atau nggak pernah berdoa sama sekali? Nah, katanya kita adalah anak-anak Allah. Kita sekolah minggu, pengikut Kristus. Tapi masa nggak pernah kita berdoa? Nah, ini menjadi pertanyaan ya adik-adik sekolah minggu. Kalau kita nggak pernah berdoa kepada Tuhan, berarti kita bukan anak-anak Allah. Kita bukan pengikut Yesus Kristus. Jadi, anak-anak sekolah minggu, dimanapun berada, kalau nggak pernah berdoa, yuk mulai berlatih, belajar untuk berdoa. Bangun tidur, sebelum tidur, dan sebelum makan. Atau mau pergi ke sekolah juga harus berdoa dulu. Karena kenapa? Supaya Tuhan tetap membimbing kita. Firman Tuhan saat ini adalah contohnya Daniel. Siapa yang kenal Daniel? Ayo, ya, kita tahu ya, Daniel pernah dibuang ke goa singa. Kenapa? Karena dia tidak mau menyembah dewa Baal pada saat itu, yang dipimpin oleh raja yang disebut dengan Yoyakim. Raja Yoyakim, dia membangun banyak sekali dewa-dewa Baal yang disebut dengan Baal. Dan semua orang-orang harus menyembah kepada dewa Baal. Tapi Daniel nggak mau. Kenapa? Karena Daniel hanya mau menyembah Tuhan, yaitu Allah kita. Lalu apa yang terjadi? Raja Yoyakim marah. Maka Daniel dilempar ke dalam goa singa. Maksudnya supaya Daniel mati, dimakan oleh singa. Tetapi ternyata Allah kita luar biasa. Allah menutup mulut singa. Akhirnya Daniel selamat di tangan Tuhan. Tapi pada saat ini sebelum Daniel dibuang ke gua singa, Daniel sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan yang bagaimana? Waktu itu Raja Yoyakim membuat sebuah perintah kepada seluruh rakyat bahwa tidak boleh menyembah Allah lain kecuali dirinya sendiri, kecuali dewa Baal itu. Tapi Daniel tidak mau. Dalam kamar Daniel ada tingkap-tingkap di atas, kamar-kamar kecil. Ia tetap berdoa kepada Tuhan.
3 kali sehari katanya. Dia berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Tapi pada saat itu banyak orang tidak menyukai Daniel. Akhirnya orang-orang itu mengintip. Dia mengikuti Daniel. Pasti nih Daniel mau berdoa kepada Tuhan, kata orang-orang banyak itu. Lalu begitu Daniel masuk ke dalam kamar, dia berlutut kepada Tuhan, orang itu masuk. Nah, ketahuan. Kan sudah dibilang raja, tidak boleh berdoa kepada Allah, kecuali kepada raja itu sendiri. Tapi Daniel, dia tetap berdoa kepada Allah. Saat itu Daniel ditangkap. Adik-adik sekolah minggu, gimana sih kisah kelanjutannya? Sebenarnya Daniel luput dari persoalan itu. Kenapa? Karena Allah berpihak kepada Daniel. Nah, saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang membenci kita, sekalipun orang-orang tidak menyukai kita, atau orang-orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia kepada Allah. Karena Allah lah yang memegang kehidupan kita. Karena Allah lah yang benar-benar menolong kita ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam pergumulan. Bahkan di sekolah pun Allah tetap menuntun kita. Siapa sih sekarang yang benar-benar sebagai gambaran Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu orang tua kita, papa dan mama kita, ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita adalah perpanjangan tangan Allah untuk tetap memelihara kehidupan kita, yaitu anak-anak Tuhan. Sudah mengerti kan anak-anak sekolah minggu? Jadi kemanapun jangan malu untuk berdoa. Kemanapun jangan malu untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Terberkatilah anak sekolah minggu dimanapun anak sekolah minggu berada. Amin. Ayo adik-adik, mari kita akhiri cerita sekolah minggu tadi dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk cerita yang baru kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan supaya bisa seperti Daniel yang rajin berdoa dan tekun berdoa bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun situasi apapun yang sedang kami alami saat ini ya Bapak, ajarkan kami Tuhan supaya kami terus rajin berdoa dan bertekun untuk hanya bisa berharap kepadamu saja ya Bapak. Terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Pasu-pasuhani Oh Tuhan. Pasu-pasuhani oh Tuhan, selalu seundang bumi. Sayang pehon tangan mi Tuhan,
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang besar kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.